Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1 SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tematik yaitu tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, kita masuk di subtema 3, tanaman di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat memahami aturan merawat tanaman. Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat pujian dan menjelaskan alasannya. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah penjumlahan. Yang keempat, siswa dapat membuat pola tanaman dari kertas. Sudah siap teman-teman untuk belajar pada hari ini? Coba pembaca cek siapnya. Mana siapmu? Jawabnya, ini siapku, Allahu Akbar. Ulangi ya. Mana siapmu? Ini siapku, Allahu Akbar. Ya, teman-teman sudah siap semua? Anak-anakku kelas 1 sekarang siapkan buku pulpena 1D. Kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Jangan lupa pensil, penghapus, dan juga buku tulis halusnya. Mari kita mulai bersama. Materi yang pertama yaitu aturan merawat tanaman. Nah, teman-teman di rumah pasti banyak tanaman ya teman-teman. Di rumah teman-teman pasti ada tanamannya. Nah, ini ada aturan merawat tanaman. Tanaman itu memerlukan perawatan agar tumbuh subur dan tidak layu atau mati. Jadi kita harus merawatnya ya teman-teman. Aturan merawat tanaman di rumah antara lain yang pertama, menyiram tanaman secara teratur pagi dan sore. Nah, tanaman kan juga butuh minum ya teman-teman. Jadi harus kita siram. Siramnya juga harus teratur biar apa? Tidak layu dan mati. Kemudian yang kedua, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, jadi apa teman-teman? Tanaman ini juga membutuhkan sinar matahari teman-teman. Selain membutuhkan air juga membutuhkan sinar matahari. Kemudian yang ketiga, membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Jadi kalau tanamannya teman-teman ada rumput liar, segera dibersihkan ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, memberi pupuk secara teratur. Jadi harus diberi pupuk ya teman-teman biar semakin subur. Nah, itu tadi aturan merawat tanaman di rumah. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya teman-teman. Sayangi tanaman kalian biar menjadi tumbuh subur. Materi yang selanjutnya yaitu membuat kalimat pujian. Nah, teman-teman pasti sudah bisa ini ya. Kalimat pujian itu adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas sesuatu. Kalimat pujian yang baik itu membuat orang lain yang menerimanya mesti merasa senang teman-teman. Jadi teman-teman harus memberikan kalimat pujian yang baik. Nah, kalimat pujian itu berisi kata-kata pujian. Antara lain contohnya rajin. Nah, bisa juga, wah rajin sekali kamu membantu orang tuamu. Nah, ini ada lagi bangga. Nah, ini bisa dibuat kalimat pujian. Ibu bangga sama kamu nak, kamu hebat sekali. Nah, nih merdu. Nah, ini untuk yang suka menyanyi. Wah, merdu sekali suaramu, Mei. Nah, itu bisa. Terus pandai. Pandai sekali kamu membuat kerajinan. Nah, itu. Dan ada lagi. Nah, dan lainnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang lainnya. Contoh pintar, cantik. Nah, nanti jadi sesukanya teman-teman. Lagi, Bu Mazi punya contohnya. Contoh kalimat pujian. Wah,
Rajin sekali kamu, Mei. Nah, ini dengan kata rajin. Kemudian ada kata pandai. Pandai sekali kamu, Dedi, bisa mengerjakan PR sendiri. Nah, ada lagi teman-teman. Kalimat pujian pada percakapan. Nah, jadi memberikan kalimat pujian di percakapan. Ini ada Siti dan Mei. Nah, pandai sekali kamu main tapak gunung, kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Nah, itu Siti memberikan kalimat pujian kepada Mei. Kemudian Mei-nya menjawab, wah, terima kasih Siti, pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Nah, itu tadi kalimat pujian pada percakapan. Selanjutnya, kalimat pujian pada gambar. Jadi kita melihat gambar, kemudian membuat kalimat pujian. Nih, Ibu memberikan pujian kepada Siti. Pintar sekali Siti, bisa menggoreng telur sendiri. Nah, itu tadi contoh kalimat pujian dari membuat sendiri, kemudian di percakapan dan dengan melihat gambar. Kita lanjut. Menyelesaikan masalah penjumlahan. Kita ke matematika ya teman-teman. Nah, pasti ini teman-teman suka. Yo, yang pertama ada menjumlahkan dua bilangan. Yang pertama menjumlahkan sesuai banyak bendanya. Nah, jadi kita melihat bendanya, kita menghitung. Kita melihat dulu gambar yang pertama. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 20. Kemudian digabung dengan gambar yang kedua. Yang kedua berapa ya jumlahnya? Iya, 20 juga. Kemudian digabung menjadi berapa ya semuanya? 20 ditambah 20 jadi menjadi 40. Nah, banyaknya buah jambu itu sebanyak titik-titik buah. Ada 40 buah. Nah, lanjut. Penjumlahan cara bersusun. Penjumlahan cara bersusun. Nah, ini Bu Mazi jelaskan langkah-langkahnya lagi. Kemarin sudah. Ada soal 23 ditambah 26 itu berapa ya? Nah, langkah yang pertama yaitu jumlahkan satuannya terlebih dahulu. Yang belakang terlebih dahulu ya teman-teman, ingat yang belakang. 3 satuan ditambah 6 satuan itu sama dengan 9. Nah, seperti ini. Jadi kita kerjakan yang belakang terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua itu jumlahkan puluhan. Jadi kita yang depan. Kita lihat yang depan. Nah, kita jumlahkan puluhannya. 20-an ditambah 20-an sama dengan 40-an. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, yang depan ya. Jadi 23 ditambah 26 itu ada 49. Nah, contoh lainnya. Nih, 34 ditambah 24. Kita lihat dari yang belakang dulu ya teman-teman. 4 ditambah 4 itu berapa? Ya, pinter 8. Kemudian yang puluhannya depan. 3 ditambah 2 itu berapa teman-teman? Pintar sekali, ada 5. Jadi 34 ditambah 24 itu ada 58. Kita ke contoh yang kedua. Ada soal 27 ditambah 30. Berapa ya kira-kira? Kita hitung bersama yuk. Kita lihat satuannya dulu yang belakang. 7 ditambah 0 itu berapa? Iya, 7. Kemudian 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 berapa teman-teman? Pintar sekali, ada 5. Nah, sekarang yang kedua, menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Jadi ada soal ceritanya teman-teman. Nah, nanti kita ke soal cerita. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengerjakan soal cerita, nanti teman-teman harus memperhatikan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai keliru ya teman-teman, dibaca yang sungguh-sungguh. Bu Mazi bacakan ya teman-teman, memperhatikan. Doni dan Tony akan berbagi permen dengan teman-temannya. Doni memiliki 33 permen dan Tony memiliki 13 permen. Berapa jumlah semua permen Doni dan Tony? Nah,
Jadi 33 milik Doni ditambah 13 milik Tony. Kita hitung bersama. 3 ditambah 3, kesatuan dulu ya. 3 ditambah 3 itu ada 6. Kemudian 3 ditambah 1 ada berapa teman-teman? Iya, hebat sekali, ada 4. Jadi jumlah semua permen Doni dan Tony sebanyak 46. Nah, cara menyelesaikan soal cerita seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada materi SBDP, membuat pola tanaman dari kertas. Nah, ini yang kemarin bahannya sudah disiapkan Bapak Ibu Guru ya. Nah, nanti teman-teman membuat pola tanaman dari kertasnya bisa menyaksikan di video prakarya pada hari Rabu. Nanti Guru kirim ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan Bu Guru dari awal sampai akhir. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya teman-teman. Bu Mazi akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya dan kita bisa belajar di sekolah. Bu Mazi tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel SDA SC TV ini. Jangan lupa share and subscribe ya.